Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundarien dengan NIM H0323512 kelas pendidikan biologi A. Sini saya akan membacakan materi tentang sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi dalam tubuh manusia yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Sistem ini melibatkan jantung sebagai pusat pemompan darah, pembuluh darah sebagai jalur peredaran, serta darah itu sendiri sebagai medium pengangkut zat-zat yang penting. Jaringan manusia memiliki 4 ruang, yaitu 2 serabit atau antrium dan 2 bilik atau partikel yang bekerja secara teratur memompa darah ke seluruh paru-paru dan ke seluruh tubuh. Peredaran darah dibagi menjadi 2 jenis, peredaran darah kecil atau dari jantung ke paru-paru dan kembali ke paru-paru. Kemudian peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Dan kemudian organisme mendapatkan dan membuang zat penting melalui membran sel mereka. Zat yang dibutuhkan oleh sel yaitu bahan bakar untuk energi zat yang digunakan untuk menghasilkan energi nutrisi zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pembaikan. Oksigen yang diperlukan untuk respirasi sel limbah, urea, CO2, hasil sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari sel organisme bersel. Kemudian, zat-zat yang didapatkan dengan mudah masuk dan keluar dari sel melalui proses difusi. Sistem organ dalam tumbuhan hewan yaitu mulut adalah tempat masuknya makanan ke dalam tubuh hewan. Makanan kemudian diproses oleh sistem pencernaan yang menyerap nutrisi dan mengalirkan ke dalam sistem peredaran darah. Sistem pernapasan mengambil oksigen O2 dari lingkungan dan melepaskan karbon dioksida CO2 sebagai hasil sisa di mana jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah membawa oksigen dari nutrisi sel tubuh. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mainah dengan NIM H0323004. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi itu mengenai mengatasi keterbatasan difusi. Nah, difusi tidak cukup efektif untuk memindahkan zat melewati lebih dari satu lapisan. Artinya, proses difusi hanya efektif untuk jarak pendek atau pada organisasi uniselular. Nah, pada gambar berikut itu terdapat sisi sel tunggal di mana zat seperti oksigen O2, karbon dioksida CO2, asam amina, karbohidrat, dan zat lain dapat berdifusi langsung dan masuk ke luar sel karena hanya melewati satu lapis membran. Di sisi kanan jaringan multiseluler terdapat banyak sel yang saling berdekatan dan dihubungkan oleh pembuluh darah atau garis merah yang kita dapat lihat dari gambar itu terdapat ada garis merah yang menunjukkan bahwa sistem transportasi internal. Nah, difusi saja tidak mampu memenuhi kebutuhan metabolisme semua sel dalam jaringan tebal atau kompleks. Oleh karena itu, sistem transportasi seperti pembuluh darah dibutuhkan untuk mengantarkan zat-zat penting dan membuang zat sisa secara efisien ke seluruh tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu proses peredaran darah di dalam tubuh. Proses peredaran dalam tubuh itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada nutrisi dan bahan bakar, kedua ada gas pernapasan, terus ketiga itu adalah limbah intraseluler, terus keempat agen pelindung, yang kelima itu adalah molekul pengatur. Nah, yang pertama itu ada nutrisi dan bahan bakar, di mana nutrisi yang diserap dari sistem pencernaan seperti karbohidrat, protein, dan lemak digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi dari bahan
berguna untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Nah, kedua itu adalah gas pernapasan, di mana oksigen yang diambil dari udara melalui sistem pernapasan atau paru-paru yang diangkut oleh darah ke seluruh tubuh untuk digunakan dalam proses metabolisme seluler. Kemudian ada karbon dioksida, di mana dihasilkan sebagai produk limbah metabolisme seluler dan diangkut oleh darah kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui proses pernapasan. Baik, perkenalkan, sebelumnya nama saya Mulyana. Di sini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa semua hewan itu memiliki cairan sirkulasi atau yang disebut dengan darah, kemudian ada tabung atau pembuluh darah, dan kemudian yang ketiga itu ada pompa otot atau yang disebut dengan jantung. Kemudian ada sistem peredaran darah tertutup. Nah, kita dapat lihat pada gambar kanan yang berwarna biru, di mana cairan yang beredar itu adalah darah, di mana darah itu akan tetap berada di dalam pembuluh darah dan tidak langsung bersentuhan dengan jaringan-jaringan tubuh. Ada beberapa pembuluh-pembuluh kecil di setiap organ tersebut, dan pertukaran zat yang terjadi itu melalui cairan interstisial. Contohnya itu pada cacing dan vertebrata seperti manusia. Nah, kemudian ada sistem peredaran darah terbuka. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa sistem peredaran darah terbuka itu merupakan suatu sistem sirkulasi yang umum ditemukan pada hewan invertebrata atau hewan yang tak bertulang belakang, seperti serangga, arthropoda, dan moluska. Dalam sistem ini tidak terdapat pemisahan antara sel darah dan cairan interstisial. Cairan tubuh yang disebut dengan hemofilia itu akan mengalir bebas di dalam rongga tubuh dan langsung mengelilingi organ-organ. Hemofilia itu kemudian dipompa oleh jantung ke dalam ruang terbuka atau sinus tanpa melalui sistem pembuluh darah tertutup. Gambar skematik menunjukkan jantung yang memompa hemofilia ke seluruh tubuh, di mana hemofilia mengalir di antara organ-organ dalam rongga tubuh. Pada belalang sebagai contoh hewan dengan sistem peredaran darah terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah dengan NIM H03233317. Nah, berdasarkan video yang telah saya pahami, itu membahas tentang sistem peredaran darah tertutup. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem peredaran darah tertutup itu merupakan sistem yang sangat efisien karena menjaga darah tetap di dalam pembuluh darah. Nah, yang memungkinkan tekanan darah lebih tinggi dan distribusi serta oksigen yang lebih efektif ke seluruh tubuh. Nah, sistem ini berbeda dengan sistem peredaran darah terbuka karena darah selalu berada di dalam pembuluh darah dan tidak keluar dan bercampur dengan cairan interstisial. Nah, adapun taksonomi pada sistem peredaran darah itu dapat ditemukan pada hewan invertebrata seperti cacing tanah, gurita, dan cumi-cumi. Dan ada pula pada hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Nah, pada gambar tersebut menjelaskan struktur dari sistem peredaran darah tertutup. Nah, yang pertama itu ada darah terkurung di dalam pembuluh darah. Nah, berbeda dengan sistem darah terbuka yang tidak langsung berkontakan dengan jaringan tubuh. Nah, ini memungkinkan tekanan darah lebih tinggi dan berkontribusi oksigen serta nutrisi yang lebih efisien. Nah, yang kedua itu ada satu atau lebih jantung. Nah, sistem peredaran darah ini memiliki satu atau lebih jantung yang memompa darah melalui pembuluh darah. Nah, dapat kita lihat contohnya pada cacing tanah yang memiliki jantung utama atau dorsal dan memiliki jantung tambahan atau aksilari. Nah, yang ketiga itu ada pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Nah, jantung memompa darah ke pembuluh darah besar yang kemudian akan menjadi pembuluh darah kecil untuk menjangkau ke seluruh tubuh. Yang keempat itu ada difusi material. Nah, meskipun darah tertutup, namun seperti oksigen dan nutrisi itu dapat berdifusi dari pembuluh darah melalui cairan interstisial atau cairan di sekitar tubuh ataupun sebaliknya. Yang kelima itu ada tekanan darah lebih tinggi karena darah tetap berada di dalam pembuluh darah. Nah, tekanan darah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan darah sistem peredaran darah terbuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Friandi dengan NIM H023312. Di sini saya akan melanjutkan presentasi atau pemaparan materi dari teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem sirkulasi vertebrata. Nah, sebagai salah satu bentuk adaptasi vertebrata adalah jumlah ruang jantung yang tersedia yang berbeda-beda di setiap kelompok vertebrata itu sendiri. Sebagai contoh yang pertama itu ada ikan. Itu terdapat dua ruang jantung yang terdiri dari satu antrium serambi dan satu ventrikal atau bilik, di mana darah akan mengalir dari jantung ke kapiler insang untuk melakukan pertukaran gas, kemudian langsung ke dalam tubuh itu sendiri, di mana tekanan darah yang rendah itu akan menuju ke tubuh. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah amfibi amfibi itu terdapat 3 ruang jantung di mana terdiri dari 2 antrium dan 1 ventrikal. Darah dari paru-paru akan masuk ke dalam tubuh, kemudian ke antrium secara terpisah, tetapi bercampur di dalam ventrikal. Kemudian darah yang dikirim oleh tubuh itu memiliki kadar oksigen yang sangat rendah. Kemudian yang ke kelompok vertebrata yang ketiga itu ada mamalia, di mana itu salah satu kelompok dengan bentuk yang kompleks, di mana terdiri dari 2 antrium dan 2 vertikal, di mana jantung sendiri itu berfungsi sebagai pemompa ganda yang memisahkan darah yang kaya oksigen dengan darah yang miskin dengan oksigen. Kemudian itu akan menyediakan tekanan tinggi dan kadar oksigen tinggi ke seluruh tubuh. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait dengan evolusi sistem sirkulasi vertebrata. Pada gambar dapat dilihat beberapa contoh jenis hewan vertebrata. Yang pertama itu ada ikan, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu memiliki 2 ruang jantung, yaitu 1 vertikal dan 1 antrium, di mana darah akan mengalir satu arah, di mana darah yang telah mengalir itu tidak akan kembali jantung setelah melewati insang. Kemudian pada gambar yang kedua itu ada amfibi yang telah saya jelaskan sebelumnya juga. Itu ada 3 ruang jantung, di mana 2 antrium dan 1 ventrikal, di mana itu akan ada pencampuran darah dengan oksigen dan non oksigen di dalam ventrikal. Kemudian yang ketiga itu pada gambar itu ada reptil, di mana itu juga memiliki 3 ruang jantung, di mana strukturnya ini mirip dengan amfibi, namun berbeda karena memiliki sekat-sekat parsial di dalam vertikalnya yang mengurangi pencampuran darah. Kemudian pada gambar yang keempat itu ada burung dan mamalia yang masing-masing memiliki 4 ruang jantung atau memiliki 2 antrium dan 2 ventrikal, di mana sistem sepenuhnya ini terbentuk secara terpisah, memungkinkan efisiensi maksimum dalam pengiriman oksigen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Asmita dengan NIM H0323307, kelas pendidikan biologi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi jantung 4 bilik dan sistem kardiovaskular vertebrata. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai evolusi jantung 4 bilik. Evolusi jantung 4 bilik yaitu memiliki 2 antrium. Yang pertama itu ada serambi dan 2 ventrikal atau bilik. Merupakan perkembangan yang signifikan dalam evolusi sistem peredaran darah pada hewan vertebrata. Pada evolusi jantung 4 bilik terdapat kekuatan selektif, di mana kekuatan selektif itu adalah dalam peredaran darah merujuk pada kemampuan tubuh untuk mengatur dan mendistribusikan aliran darah secara dinamis ke berbagai organ dan jaringan berdasarkan tingkat aktivitas dan kebutuhannya sehat. Pada kekuatan selektif itu ada istilah meningkatkan ukuran tubuh. Nah, meningkatkan ukuran tubuh itu berkaitan dengan pertumbuhan sel dan jaringan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor. Kemudian ada istilah endotermik dalam konteks sistem peredaran darah mengacu pada kemampuan organisme seperti mamalia dan burung untuk menghasilkan panas. Kemudian ada istilah penerbangan. Nah, pada penerbangan ini merujuk pada perjalanan darah melalui pembuluh darah. Ini adalah proses di mana darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi. Kemudian kita masuk pada sistem kardiovaskular vertebrata.
Sistem kardiovaskular vertebrata adalah sistem transportasi yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, yang dimana pada pembuluh darah ini terdapat arteri, vena, dan kapiler. Pada sistem kardiovaskular vertebrata terdapat hati. Hati memiliki peran penting dalam peredaran darah. Ia berfungsi untuk menyaring darah, menghilangkan racun. Pada hati terdapat dua bagian, yaitu atrium dan ventrikel. Nah, atrium adalah serambi jantung yang berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh. Kemudian ada ventrikel. Ventrikel adalah ruangan di dalam jantung. Sistem kardiovaskular terdapat juga pembuluh darah. Nah, pembuluh darah adalah saluran atau tabung yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian pada pembuluh darah terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada arteri, kedua ada vena, dan ketiga ada kapiler. Nah, arteri adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putri Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur penyusun dari pembuluh darah. Nah, pembuluh darah sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena. Nah, masing-masing struktur ini saling berkaitan satu sama lain, yang dimana arteri akan membentuk arteriol dan akan menjadi pelindung dari lingkungan luar. Nah, arteriol ini akan membentuk sebuah percabangan-percabangan yang dimana percabangan ini disebutkan kapiler. Kapiler ini yang nantinya akan bertemu dengan vanula, yang akhirnya vanula ini yang nantinya akan membentuk vena. Nah, vena ini yang akan bertugas dalam membawa darah kembali ke jantung. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai arteri. Nah, arteri merupakan struktur yang digunakan untuk pemompaan tekanan tinggi. Arteri ini memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu tersusun dari dinding yang tebal. Dinding yang tebal ini memberikan kekuatan kepada arteri terhadap tekanan tinggi dari pemompaan darah. Ini penting untuk menahan tekanan agar pembuluh darah tidak pecah atau rusak. Yang kedua yaitu memiliki diameter yang sedikit lebih sempit. Yang ketiga yaitu bersifat elastis. Nah, fitur ini memungkinkan terjadinya recoil saat terjadi penerimaan darah bertekanan tinggi dari jantung, sehingga pembuluh darah itu mampu menahan tekanan yang tinggi. Adapun setelah gelombang darah melewati pembuluh, arteri tidak akan tetap dalam bentuk yang teregang, karena pembuluh darah akan mengalami recoil saat jantung rileks atau diastol. Selanjutnya yaitu vena. Vena merupakan struktur yang digunakan untuk aliran tekanan rendah. Vena ini memiliki ciri yang pertama yaitu tersusun dari dinding yang tipis. Nah, berbeda dengan arteri, vena memiliki dinding yang tipis. Ini karena dia itu memiliki tugas dalam membawa darah kembali ke jantung dengan tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan arteri yang membawa darah keluar dari jantung. Nah, ciri yang kedua yaitu memiliki diameter yang sedikit lebih lebar. Tekanan darah yang lebih rendah di vena itu setidaknya sebagian disebabkan oleh jaraknya yang lebih jauh dari jantung dan mekanisme pemompaan yang kurang kuat dibandingkan dengan arteri. Akibatnya, darah akan menghadapi hambatan yang lebih besar untuk kembali ke jantung. Dalam hal ini, darah harus mengalir melalui kontraksi otot rangka saat kita bergerak. Contohnya yaitu saat kita berolahraga, seluruh otot rangka akan mulai bergerak. Ini akan membantu dalam memfasilitasi pergerakan darah untuk kembali ke jantung. Adapun fitur paling penting yang dimiliki oleh vena yaitu katup atau valve. Nah, katup ini memungkinkan gerakan utama darah satu arah melalui jantung. Katup ini mencegah aliran balik dan mengarahkan darah melalui jalur yang